Ada orang yang 1 tahun dia gereja 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia disebut jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, napas 1-1. Jadi kalau napas 1-1 tuh tak kudu dia berdoa terus di sini ada. Dia paham apa? Ada orang yang seumur hidup itu dia gereja mungkin sekitar 3 sampai 4 kali saja. Pertama, waktu anak baptis. Kedua, waktu anak sidi. Ketiga, waktu anak nikah. Dan kemungkinan besar yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau gimana lah, dia sudah tidur di situ sudah, jadi sudah. Aneh betul. Di sini juga ada. Yang pas dia mati pendeta mesti itu kita punya, itu kita. Betul. Di sini ada. Siapa pun bapak, angkat tangan, saya tidak apa-apa. Kan kita mau bab tua baik itu. Itu 4 kalimat yang pertama. Dia bilang begitu, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Amin. Dia kudus ke tidak? Maka semua orang yang mau minta kepadanya harus datang dalam kekudusan. Banyak orang tidak menjaga kekudusan tapi mau datang kepada yang Maha Kudus. Tidak bisa. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang itu tidak dapat bersatu dengan yang tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah. Makanya jaga kekudusan. Waktu saudara masuk di dalam kamar itu, saudara tahu kita ini ada istri, kita ada suami. Yang belum ada istri, belum ada suami, kamu tidak usah renungkan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kita ada istri, ada suami saja, ada hal yang kita tidak sampaikan di dorang. Ada yang kita tidak kasih tahu. Betul? Kamu juga tahu. Misalnya supaya jangan terlalu curiga juga. Ini ibu juga ada di sini. Misalnya kalau pulang kita pergi rumah terus kita tidak pindah istri, kita pun mama tanya, lupa istri? Tidak datang, dia ada sakit. Pak om kos lupa istri, memang tukang penipu. Itu pulang berani kasih tahu, tua berani kasih tahu. Pasti tua tanya, kita tiba, soalnya mam tua ada salam. Salam mandi sekali, anak mantu terbaik. Luar biasa. Oke. Ketiga, waktu dia bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Saya mau tanya saudara, tolong jawab kuat, di bumi lebih baik atau di sorga lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Yakin saja atau yakin sekali? Jadi betul-betul surga lebih baik? Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Coba angkat tangan yang mau pergi sekarang. Ini orang dong ini. Omong lain bikin. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Siapa mau pergi sekarang? Separuh bilang, aduh, jangan do bapak. Ibu-ibu dong kalau kita bilang, mama kenapa belum mau pergi sekarang? Jangan do bapak, jangan do bapak. Kok kenapa jangan? Anak dong masih kecil ini. Belum lagi dia pun bapak model begitulah ini. Anak dong masih, dia pun bapak model. Kamu juga tahu dia pun bapak model begitu. Nah, paling-paling dia punya jawaban yang paling benar itu adalah belum waktu Tuhan. Nah, kita belum pergi ke sorga yang lebih baik itu karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan sorga itu sudah harus saya alami di dunia ini. Amin kok. Tanda kerajaan sorga itu tidak bisa terjadi di dalam rumah tangga di mana suami biasa pukul. Di sini ada suami yang biasa pukul istri.
Saya balik dia pun pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan coba-coba. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulah. Siapa tanggung jawab? Tidak ada. Tanda-tanda kerajaan sorga tidak ada di dalam rumah tangga yang tukang pukul. Betul. Di Rehobot ada. Dia majelis ko jemaat. Majelis jemaat. Tanda-tanda kerajaan sorga itu tidak ada pada rumah tangga di mana mama-mama don tukang maki. Di mana mama-mama don tukang Di sini ada yang tukang maki? Ada. Dia ada di sini. Tunjuk kami dia kok kita lihat. Ada orang tua di sini yang tukang maki juga. Itu paham apa dong itu? Saya kasih saudara, yang tukang maki bertobat sudah. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu dia ada sakit itu. Anak kecil, tahu anak kecil? Yang mana? Anak kecil itu kalau dia memaki tanpa kita setuju kita masih bisa mengerti. Tanpa kita setuju kita masih mengerti. Anak kecil itu memaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ omong untuk. Kalau anak kecil dia omong tanpa kita setuju kita masih mengerti. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, dia pun bapak dan mama pun tamu ada itu dia bisa keluar di jalannya. Anak kecil begitu. Betul kok tidak? Kan dia anak kecil, betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak coba dia pun bapak mandi habis, ibu-ibu wanita gemitong ada latihan di situ, baru bab tua kalau bilang hai besti, wah itu parah. Jadi tanda-tanda kerajaan sorga itu ada di rumah tangga yang aman-aman, hidup penuh kasih. Amin kok. Amin kok. Rumah tangga yang tidak boleh berkelahi. Pemerintahan Allah, kerajaan Allah itu berarti pemerintahan Allah yang berlaku di dalam rumah tangga kami. Sehingga ketika suami terlalu marah, kalau dia mau pukul dia pu istri, mama, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak mama mulu pica. Ibu-ibu setiap kali mau maki dia pu suami kan dia terlalu emosi, dia bilang untung baik Tuhan. Kalau tidak bapak pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Oke, itu kredo. Doa dimulai dengan apa tadi? Kredo. Kredo itu apa? Pengakuan iman. Nah, setelah kredo baru kita masuk di permintaan. Permintaan ini menarik. Kita mulai dari permintaan pertama. Mari kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Berikanlah kepada kami pada hari ini apa? Makanan kami yang Tuhan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang permintaan pertama setelah pengakuan iman itu adalah permintaan untuk ini hari, bukan untuk besok, bukan untuk kemarin, tapi untuk. Kadang-kadang kita ini terlalu pusing dengan masa lalu, terlalu pusing dengan masa depan. Ada orang yang punya kesalahan masa lalu berusaha untuk tutupi begitu rupa, kok terakhir dia pusing dengan masa lalu. Padahal masa lalu tidak bisa dirubah lagi. Ada orang yang terlalu pusing dengan masa depan, makanya dong selalu bilang begini, bapak, nanti kalau saya sudah tidak ada, kan lu masih ada. Kecuali kalau tidak. Sekarang kita masih ada kok tidak ada.
Kita ada di hari ini atau besok? Karena itu Tuhan ajar, permintaan pertama adalah permintaan untuk hari. Permintaannya apa? Makanan. Makanan itu penting kok tidak? Penting kok tidak? Betul-betul penting. Nah, kenapa banyak ibu-ibu di kota dan tidak makan malam lagi? Permintaan pertama tuh makanan, kebutuhan, bukan keinginan. Tapi kalimat ini menarik. Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa yang seperti ini ada di awal hari, pertengahan hari, atau akhir hari? Awal, tengah, atau akhir? Awal, tengah, atau akhir? Awal. Sebab kalau dia doa begini di pertengahan, dari awal sampai pertengahan dia makan apa? Tapi pertanyaan kedua, awal hari dimulai jam, ini kan doa di awal toh, awal hari dimulai jam, awal hari dimulai jam 5:06, 00:01, 2, atau tergantung bangun jam berapa. Saudara, orang-orang di Palestina cara hitung hari beda dan botong. Orang Yahudi kalau hitung hari dimulai dari matahari mau terbenam. Awal hari dimulai pada petang. Karena itu kalau dia doa begini, dia mau kasih tahu bilang begini, Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, karena habis ini saya supi tidur. Doa habis pimana? Tidur. Kenapa hal ini serius? Bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, Tuhan kasih makan roti dengan cuma-cuma. Mereka pungut waktu mereka bangun pagi. Tuhan mengerjakannya pada waktu mereka. Mazmur 127 ayat 2, buka cepat. Cepat! Mazmur 127 ayat 2, cepat. Sudah. Oke, kita mau membaku rampas itu kalimat. Sia-sia kamu yang bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai dan makan roti yang, sebab pada waktu tidur. Kenapa ini penting? Supaya kita sadar betul, kita yang tanam, kita siram. Siapa yang memberi pertumbuhan? Siapa yang memberi hasil? Jadi sudah kerja habis, doa habis, tidur. Nanti Tuhan kerjakan. Memang buka kios 24 jam juga baik. Tapi tolong kok tidur. Di sini ada yang kios 24 jam. Ada jaga burung. 24 jam lagi jual sopi lagi. Itu memang terlalu. Boria mabok datang bilang, satu dong. Bayar memang utang tahan. Nanti bantuan tunai langsung datang baru. Nah, itu terlalu. Nah, saudara dengar. Saya lanjut ya. Ini serius sekali untuk saudara dengar. Kita menanam, kita siram, Tuhan memberikan pertumbuhan. Tuhan mengerjakannya pada waktu kita tidur. Buka kios 24 jam juga baik, tapi ingat istirahat. Kenapa? Tuhan siap malam untuk kita tidur. Kain satu saat mau bunuh dia pu adik Habel. Tuhan bilang begini, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa ada di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Dia tidak sanggup menguasai dirinya, dia bunuh dia pu adik Habel. Saudara dengar dia pu hukuman. Tuhan bilang begini, Kain, tanah yang engkau usahakan itu tidak akan memberi hasil yang baik. Saya tarik dia pu kesimpulan. Ternyata kesimpulan dari ayat itu bilang begini,
muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Kuat, 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Lihat kawan di sebelah kau, kasih tahu 1, 2, 3. Dan saya mau kasih tahu saudara, satu hal yang membuat kita muka muram ialah tidak tidur malam. Satu hal yang buat kita muka muram ialah tidak tidur. Saudara bisa rasa kalau kita tidur malam, makin lama jam istirahat makin segar. Tidur siang, makin lama kita tidur makin lemah. Tuhan suator sehingga yang dilepaskan paling banyak itu pada waktu kita tidur malam. Lalu kita bangun itu istirahat tidak betul kok muka. Coba muka tidak baik, baru coba buka kios. Coba tante dong buka kios. Coba. Terus muka asam, terus orang datang belanja pulang kita tanya, kenapa tidak belanja di itu kios? Ih, kenapa? Tante pemuka. Hanya karena tante tidak tidur malam. Amin. Di sini tante yang begitu ada. Ada. Itu tante ada. Bisa tunjuk ame itu tante kok. Yang anak-anak dong pitanya bilang tante ada supermarket. Dan ada. Itu besok tutup itu kios. Sama-sama muka muram, hati panas, berkat. Tolong kau istirahat. Orang kalau istirahat baik itu dia bangun ke enak. Salam, ada sukacita kau aduh cantik lah itu kalau dia istirahat. Tapi kalau dia tidur betul baru kita salam dia istirahat. Muka muram, hati panas, berkat. Tapi dia pun kalimat lanjutan, Tuhan berikan kepada kami yang secukupnya saja, yang secukup-cukupnya saja. Tuhan yang paling tahu kita pun kecukupan berapa. Kalau kita pinjam uang di bank, pernah pinjam uang di bank? Di koperasi, yang pagi-pagi dong susalom itu ada. Ada. Terus mama kasih tahu bilang kalau om koperasi datang kasih tahu bilang mama ada pikebun ada. Ada kok. Ada satu anak ini dia pun nenek pinjam uang di koperasi. Pada saat ini dia tahu ini hari uang belum ada, jadi dia kasih tahu dia pun cucu. Cucu, yuk kalau ada itu om datang kasih tahu bilang nenek ada pikebun. Sudah aman. Pasin orang datang tanya, lu pun nenek? Nenek sulari sembunyi di kamar. Lu pun nenek? Nenek ada pikebun. Betul? Iya. Betul? Yo, betul tuh. Iya. Tapi kan nenek sembunyi di kamar ini. Kamar di kampung itu dong pakai bebak tidak sampai di tanah. Jadi ini orang dah boleh dia pukaki ini, nenek pukaki ada di situ. Jadi ini orang bilang betul, lu pun nenek pikebun. Betul? Iya. Lu sana ngomong kau sentuh. Soalnya, sudah. Om balik, om pulang semua. Kalau nenek datang kasih bilang, nenek, lain kali kalau pikebun aja lupa bawa kaki ya. Itu ada kaki di situ. Kalau kita pinjam uang di bank, dengar, itu pakai survei. Survei itu artinya cek kelayakan. Yang ini 100 juta, yang itu 50, yang ini tidak usah, yang ini 20, yang ini 10. Kenapa saudara? Saudara dengar, karena pada waktu pinjam tiap hari kita di bank, tiap hari. Tapi pada waktu pengembalian tiap hari orang bank yang di kita rumah. Kita kebat tukar saya begitu. Jadi Tuhan bilang atur yang secukupnya. Kita pun tradisi doa makan ini aneh, tertahu siapa yang ajar. Tapi siapapun yang doa makan ada 3 kalimat utama yang dia ucapkan. 1, siapapun yang doa makan dia akan pertama bilang begini, Tuhan
terima kasih untuk berkat ini. Betul ya? Kedua dia bilang begini, Tuhan berkatilah orang-orang yang telah menyiapkannya bagi kami. Nah, ketiga ini dia pun masalah. Waktu dia bilang begini, Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan itu. Kau doa kasih orang susah makan, itu masalah. Di mana dia pun masalah? Dengar baik-baik. Kita sementara berhadapan dengan makanan satu meja besar. Terus kita berdoa, Tuhan tolong urus orang susah karena saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia pun masalah itu. Harusnya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua, lihat ulang-ulang itu nasi, terus berdoa, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya Tuhan, tapi saya ambil kok saya makan. Ini tambah 3 kali, pulang masih bungkus lagi, tapi berdoa kasih orang susah. Di sini juga ada yang tambah 3 kali, pulang masih bungkus ada. Yang kita acara pesta di rumah, kau bunuh babi 1 ekor, sisanya tinggal setengah ekor ada. Karena dom bungkus bawa ada. Dia paham apa? Karena begitu Tuhan sudah tahu, berikanlah kepada kami yang secukupnya. Ini sudah tambah 3 kali pulang bungkus, tapi berdoa kasih orang susah. Jangan. Di setiap berkat yang Tuhan kasih kita tuh ada orang lain punya di situ. Jangan gemuk sendiri. Nanti jam 3 sore orang ada tidur enak-enak, kita ada pakai jaket training, kau lari keliling ini, tidak akan turun itu badan. Sampai kita tahu bahwa berkat-berkat yang Tuhan kasih kita tuh ada orang punya, supaya waktu kita berdoa kita bilang begini, Tuhan berkatilah itu orang susah dorang, tapi pakai saya ini juga sebagai saluran berkat atas mereka. Amin kok. Ada 2 orang don datang minta karunia di Tuhan. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima, maka tinggal karunia. Orang kedua dia sudah biar sasu. Dia saya ini karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian dong ketemu di satu perempatan jalan di lampu merah. Yang punya karunia memberi itu ada naik di mobil mewah 1, tanda dia sukses betul. Yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu dong 2 aku lihat begini, satu bilang, perasaan itu hari ama dapat karunia memberi. Kenapa ama lebih sukses, lebih kaya dari saya? Dia jawab bilang begini, karena Tuhan tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena Tuhan tahu saya harus kasih orang terus, Tuhan bilang, tambah telu mau kasih orang. Tapi Bu, ini kan karunia menerima, jadi mana hanya begini. Di sini lebih banyak karunia apa? Memberi kau menerima. Memberi kau menerima. Atorsa. Kita ini kadang-kadang kasih persembahan di Tuhan juga hitung-hitung. Separuh ini ketika dia mau kasih itu dia bungkus rapat-rapat sampai dia lipat, dia putangan begini. Baru dia kasih. Saya tanya, Bapak kenapa sampai begitu macam? Dia bilang, Pak, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya Pak, pun tangan kiri tidak tahu, tapi saya tahu. Bapak tahu apa? 1000. Makanya Bapak tutup begini, Bapak tutup rapat. Kalau 100.000 tidak mungkin begini, paling-paling dia begini. Sebegitu pakai batok lah. Di Rehoboth ada. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna hitam. Berikanlah kepada kami pada
makanan kami yang itu permintaan pertama. Doa dimulai dari apa tadi di atas? Permintaan pertama adalah permintaan kebutuhan di hari ini. Mari kita lihat permintaan kedua. Sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang. Saudara lihat, setelah Tuhan ajar minta berkat untuk hari ini, Tuhan ajar lagi. Kamu jangan lupa, kamu harus menyelesaikan semua hal pada hari kemarin yang membuat hati luka, membuat marah tanpa pengampunan. Harus selesaikan. Karena apa? Karena mau tidur. Tuhan, ampunilah saya akan kesalahan saya, karena habis ini saya semua tidur. Itu dia kalimat sepotong mau mengatakan, saudara tidak boleh tidur dan bawa masalah. Tidak boleh tidur dan bawa masalah. Karena siapa tahu matahari pagi muncul, saudara sudah tidak ada. Selesaikan masalah baru tidur. Karena itu Alkitab bilang begini, jangan bawa amarahmu sampai ini matahari su terbenam terus juga tetap dia pumara sone berhenti. Di sini ada yang bakalai dan bapak mantu ada. Itu anak dong ada di sini. Yang bapak mantu pas sakit dia pitanya sertifikat ada. Ini orang dong ini. Saudara-saudara, selesaikan dulu kita punya masalah sebelum kita tidur. Berabad-abad lamanya ibu-ibu orang Yahudi kalau mau kasih tidur anak sambil pukul-pukul di sini dong bilang begini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Doa inilah yang Tuhan Yesus sempurnakan di atas kayu salib. Saudara tidak boleh tidur dan bawa masalah, tidak boleh. Beda dengan kita di NTT, kalau ada orang satu tidur-tidur kok mati, terus kita bilang di tenda duka kita bilang begini, aduh dia tidur bu enak. Enak apa? Ada bakalai deh mama mantu juga tidur enak. Nah, tolong selesaikan. Amin kok. Nah, saya mau kasih tahu saudara, ini doa luar biasa ketika Tuhan ajar bilang begini, Tuhan ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni Ibu Grace. Jadi kalau saya mengampuni Ibu Grace 2 kali, saya dapat hak untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? Tapi kalau saya tidak mengampuni Ibu Grace, saya harus berdoa, Tuhan tolong jangan ampuni saya, karena saya belum ampuni dia. Ada orang yang kita marah, ada orang yang kita tidak suka. Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Wih, kalau orang kita tidak suka dan dia itu saudara, anggap saja ada acara, orang ada masak enak-enak, kita lapar mau pi makan, pas lihat makanan dong enak-enak, basa-basi kita bilang begini, aduh makanan pu enak, letar tahu siapa yang masak nih. Terus dia bilang, itu mam tua yang luson suka itu. Itu nafsu makan langsung hilang, Bapak. Langsung kita, sabar teh ada, aduh, tidak jadi makan. Betul kok tidak? Ampuni. Jadi di hari kemarin itu selesaikan. Karena dari pagi sampai sore kita ketemu orang. Dari pagi sampai sore kamu ketemu orang kok tidak? Semua orang bikin kamu hati senang. Tidak. Jadi selesaikan dulu baru tidur. Kalau saya pendeta Yandi benci Ibu Grace, yang rugi Yandi atau Ibu Grace? Ya, karena setiap kali lihat Ibu Grace saya hati senang kok tidak? Setiap kali orang cerita Ibu Grace pun kebaikan saya hati senang kok tidak? Setiap kali Ibu Grace bilang selom Pak Pendeta saya hati senang kok tidak? Kalau saya mengasihi saya pun diri, saya harus berhenti membenci Ibu Grace. Harus selesai supaya malam tidur enak.
Ini kita pelihara ini bamara, bakalai. Di sini ada. Yang bakalai ada. Tapi dong majelis. Mesti hati-hati. Selesaikan dulu, baru tidur. Ini penting sekali bagi kita. Murid-murid pergi sama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik berdoa. Saya mulai dari ini. Di sini ada yang tidak bisa tidur malam, ada yang tidak bisa tidur malam. Ada? Oh, ini tidur, ini ada tidur semua ini ada tidur. Siapa yang tidur tengah malam jam 2, jam 3 ada? Terus jam 4, saya biar tidur jam 2, setengah 4 saya sadar, setengah 4. Ada? Terus dia kira itu bangga, itu sakit. Ada hal yang tidak terselesaikan. Saudara-saudara, tiap hari kita ketemu orang nih, kalau kita tidak bersihkan, kita hati malam kita tidak tidur. Tuhan Yesus naik sembahyang begitu, datang dia murid dong ada tidur. Tuhan Yesus bilang, hoi, bosan bisa bangun sedikit kok. Tuhan Yesus naik, turun dan tidur lagi 3 kali. Terus waktu tentara dong semua datang tangkap Tuhan Yesus bilang begini, hoi, lihat kau tidur, sute dong sudah datang. Menurut saudara dong masih bisa tidur kok tidak? Kenapa? Masalah. Saudara yang tidak tidur malam itu masalah. Ada masalah. Bapak mama yang ada suami istri, dan coba renungkan. Malah yang belum ada suami istri tidak boleh renungkan. Saya kasih tahu kamu ya. Ibu guru dong semua sudah ada, kok belum? Jangan renungkan. Malam-malam pada waktu tidur, suami akan menyentuh istrinya, istri akan menyentuh suaminya dalam hubungan yang Tuhan Allah berkati. Bagaimana saudara bisa menikmati hubungan suami istri itu, padahal tadi siang saudara baru maki dia, tadi siang saudara baru tipu dia, tadi siang saudara baru ada bikin apa kok dengan siapa. Makanya saudara pernah alami pas mau sonto mantu, kok ada panas begini juga. Betul kok tidak? Mama-mama dong pernah ada omong begitu. Kamu ketawa apa? Kamu renungkan apa? Bagaimana saudara bisa menikmati itu hubungan, padahal saudara ada benci dia, tadi tiang masih tipu dia. Nah, tolong. Aduh. Kalau kita hati baik, kita mengampuni, Tuhan selesaikan semua. Itu perlu sonto. Itu mam tua yang bilang, kenapa begini mak? Tidak, ini kesakit karena kok ini. Itu saja. Gitu kita ini kadang-kadang kayak apa? Tapi saudara lihat, saya mau kasih tahu saudara, mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia buka kalimat bilang begini, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Kita tua-tua begini. Dia datang di rumah ada, mah kalau saya yang mau pindah parsetan biar. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong, itu dia mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu lebih banyak di anak kecil dong. Anak kecil itu kalau main kelereng, kalau bakalai dong pembapa datang, damai. Ini lupung saudara, Besok-besok kalau lu ada masalah, bukan kelereng yang tolong lu, lupung saudara. Ayo damai. Saudara lihat kalau dong berdamai tapi tidak mau mengampuni, itu bilang, ayo damai, dia putar sorong tangan nanti begini. Tangan pi muka, kepala pi belakang. Cium. Ini lupa saudara, itu dia cium sama ke otok solo. Muhin le otok solo, apa itu? Loder. Itu dia pucara mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Jemaat
Jemaat, kalau kamu mengampuni itu bukan melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Jangan omel tapi lupa itu mah lu tahu lu. Mengampuni bukan melupakan masalah. Mengampuni itu membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut dia pun kesalahan sambil siap besok dia bikin masalah baru. Berapa kali harus mengampuni? Berapa kali? Ini kamu boleh renungkan sudah. Berapa kali harus mengampuni? 70 kali. Setiap angka 7 dalam Alkitab berarti sempurna. Karena tiap hari kita ketemu orang. Kita setiap kali ketemu orang ini kita puati di. Apalagi kalau dia putar tape sampai jam 3 pagi dia belum kas mati itu. Senang kok tidak? Jengkel dia kok tidak? Ampuni. Membebaskan diri, menyambut itu orang. Pengampunan itu membuat kita kasih keluar ini kepahitan di dalam hati. Pengampunan itu membuat kita punya energi negatif itu kita kuras keluar. Pengampunan itu membuat kita punya rasa kepingin balas dendam itu kita buang. Ketika hati kita bersih itu baru Roh Kudus masuk di dalam.